Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita berjumpa untuk membahas mata kuliah jaringan komputer. Jaringan komputer ini merupakan salah satu mata kuliah di semester 3 dengan bobot 3 SKS. Terdiri dari 18 topik. Topik 1 sampai dengan 18 ini merupakan topik yang dapat dijadikan panduan untuk menyelesaikan mata kuliah ini. Namun untuk mengikuti lebih lanjut jaringan komputer dan perkembangannya, Anda sebagai mahasiswa harus tetap mengembangkan ilmu dengan mencari ilmu pengetahuan terkait mata kuliah ini, sehingga Anda akan selalu tetap update dengan teknologi terbaru jaringan komputer. Sebelum kita mulai dengan mata kuliah ini, pertemuan pertama pengantar jaringan komputer, perkenalkan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Kordias, SSI MKom, dan saya adalah satu dosen dari beberapa dosen yang akan menyampaikan mata kuliah jaringan komputer. Saya dapat dihubungi di nomor 0812 1258 8262 dan email dosen 01676@unpam.ac.id. Mata kuliah jaringan komputer. Sebagai awal pembelajaran mata kuliah jaringan komputer ini, saya sampaikan beberapa hal sebagai aturan main yang akan kita sepakati bersama selama mata kuliah jaringan komputer ini berlangsung. Mata kuliah terdiri dari 18 topik dengan bobot 3 SKS dan 1 kali UTS, kemudian 1 kali UAS. Terdapat tugas individu atau kelompok dan juga penilaian terhadap kehadiran dengan bobot 10%, tugas individu dan kelompok sebesar 20%, dengan UTS berbobot 30% dan UAS 40%. Tujuan dari pembelajaran pertemuan pertama mata kuliah jaringan komputer, yaitu pengantar jaringan komputer ini, adalah diharapkan mahasiswa dapat memberikan atau memahami definisi jaringan komputer dan dapat menyampaikan, mendeskripsikan tujuan dan manfaat jaringan komputer, juga dapat memahami kelebihan serta kekurangan pada jaringan komputer, serta mahasiswa dapat mendefinisikan apa itu jaringan internet. Buku referensi yang digunakan merupakan buku modul jaringan komputer terbitan Universitas Pamulang Press, merupakan karya dari penyusun Ardiansah et al. Tahun 2020. Buku-buku referensi lainnya dapat dilihat di dalam modul seperti Computer Networking, kemudian Computer Networks, ada Networking for Dummies, dan jaringan komputer. Definisi dari jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung dengan memanfaatkan media komunikasi antara satu dan lainnya, sehingga memiliki kemampuan untuk berbagi informasi, data, program, dan penggunaan perangkat keras seperti printer dan hard disk. Dalam jaringan komputer terdapat komponen, perangkat atau device di dalam jaringan, kemudian juga terdapat media komunikasi berupa kabel maupun nirkabel, dan cara perangkat device dalam jaringan itu berkomunikasi atau kita kenal sebagai protokol. Tujuan dari jaringan komputer ini tidak seperti di awal sebelum adanya jaringan. Saat komputer standalone berdiri sendiri, sumber daya komputer tunggal sangat terbatas, dan bila sumber daya komputer tunggal tersebut besar juga tidak dapat dimanfaatkan oleh komputer lainnya. Jaringan komputer ini membuat berbagai keuntungan sehingga semua komputer yang telah saling terhubung melalui jaringan mampu bersama memanfaatkan sumber daya atau berbagi beban yang terdapat di dalam jaringan. Manfaat dari jaringan komputer, beberapa manfaat disampaikan di sini. Manfaat dari jaringan komputer yang pertama adalah sumber daya atau beban komputer di dalam jaringan dapat dibagi dan digunakan bersama. Misalnya, satu komputer di dalam jaringan mampu berbagi pakai printer yang terkoneksi secara langsung pada satu komputer. Contoh lainnya adalah komputer yang memiliki storage yang besar
dapat berbagi space atau storage untuk menyimpan penyimpanan bagi komputer lainnya di dalam jaringan. Contoh lainnya, misalnya satu komputer terhubung ke internet, komputer lainnya di dalam jaringan dapat juga terhubung ke internet melalui komputer tersebut, atau konsep tersebut dapat kita kenal sebagai konsep gateway atau network address translation. Berikutnya, manfaat dari jaringan adalah dari segi atau sudut komunikasi. Komunikasi atau kolaborasi antar end user yang menggunakan komputer di dalam jaringan dengan menggunakan misalnya instant messaging seperti WhatsApp, Telegram, ada groups, Slido, Discord, Teams, dan lainnya. Atau juga dapat menggunakan email, video conference seperti Zoom atau Google Meet, dan aplikasi lainnya. Sudut pandang keamanan komputer dari manfaat jaringan komputer ini dapat ditingkatkan ya kehandalannya dengan menerapkan IPS atau Intrusion Prevention System dan IDS Intrusion Detection System dan firewall di level jaringan. Seluruh traffic dapat di-block atau di-allow dengan di-filtering, kemudian terdapat detecting attacker atau alerting untuk paket-paket yang berbahaya. Kelebihan jaringan komputer yang di dalam jaringan, terutama yang memiliki akses penuh terhadap web, memungkinkan cara komunikasi yang tidak mungkin sebelumnya dikembangkan. Pesan instan sekarang dapat memungkinkan pengguna untuk berbicara secara real time dan mengirimkan file ke orang lain dimanapun mereka berada di dunia, dan ini merupakan manfaat besar atau kelebihan dari jaringan komputer. Mengeksplorasi segala sesuatu tentang hal-hal penting seperti perangkat lunak tanpa mempengaruhi fungsionalitas, kemudian ditambah orang akan memiliki aksesibilitas ke semua informasi yang dapat mereka butuhkan untuk dapat mendapatkan dan berbagi. Karena kita akan berbagi informasi, file, dan sumber daya kepada orang lain, kita harus memastikan semua data dan konten disimpan dengan benar di dalam sistem. Dengan teknologi jaringan ini kita dapat melakukan semua tanpa repot sambil memiliki semua ruang yang tetap kita butuhkan untuk penyimpanan. Kekurangan dari jaringan komputer, selain tadi kelebihan dan manfaatnya, jaringan komputer ini melibatkan proses yang dioperasikan dengan menggunakan komputer, sehingga orang akan lebih mengandalkan pekerjaan kepada komputer untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Selain itu, mereka akan bergantung pada server file utama, yang berarti jika server tersebut rusak, sistem akan menjadi sia-sia dan akan membuat pengguna atau end user tidak dapat melakukan apa-apa dan terganggu dalam melakukan pekerjaannya. Karena ada sejumlah orang yang menggunakan jaringan komputer untuk memanfaatkan dan berbagi beberapa file dan sumber daya mereka, keamanan menjadi titik yang penting dan selalu penuh risiko. Bahkan mungkin ada kegiatan ilegal yang dapat terjadi, jadi pengguna harus selalu berhati-hati, misalnya pencurian data oleh oknum. Kekurangan jaringan komputer berikutnya adalah dari sisi kebutuhan penanganan yang efisien. Agar jaringan komputer bekerja secara efisien dan optimal, dibutuhkan keterampilan teknis yang tinggi dan pengetahuan tentang operasi dan administrasinya. Seseorang yang hanya memiliki keterampilan dasar tidak dapat melakukan pekerjaan ini. Perhatikan bahwa tanggung jawab penanganan sistem seperti itu perlu tinggi. Demikian pula penanganan konfigurasi dan koneksi jaringan bisa sangat membosankan dan tidak dapat dilakukan oleh teknisi rata-rata yang tidak memiliki pengetahuan lanjutan. Berikutnya kita masuk pada jaringan komputer. Jaringan komputer yaitu yang terbesar, yaitu jaringan internet. Jaringan internet dimulai dari 4 nodes pertama, dimulai dari DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, mendanai riset pembuatan jaringan paket switching eksperimental bernama ARPANET, singkatan dari Advanced Research Project Agency Network pada tahun 1969, dengan berhasil menghubungkan 4 nodes. 4 nodes tersebut dalam jaringan ARPANET adalah Universitas Los Angeles atau UCLA, Universitas California Santa Barbara atau UCSB, Universitas Utah, dan Institut Penelitian Stanford atau SRI.
Jaringan internet terus berkembang hingga saat ini, sehingga tampilannya seperti yang dapat Anda lihat merupakan titik-titik di mana yang saling terhubung dengan garis-garis, dan titik itu merupakan salah satu node dan rute ya dari internet. Ini merupakan gambaran dari sebagian internet. Dapat kita simpulkan bahwa jaringan internet tersebut adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jutaan bahkan miliaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi berbagai macam seperti fiber optik, telepon, satelit, nirkabel, dan lain sebagainya. Oke, pada pertemuan pertama dengan topik pengantar jaringan komputer, kita telah membahas beberapa hal, yaitu definisi jaringan komputer, kemudian tujuan manfaat dari jaringan komputer, dan kelebihan serta kekurangan pada jaringan komputer, dan terakhir adalah mendefinisikan jaringan komputer yang terbesar, yaitu jaringan internet. Silahkan Anda memperdalam kembali poin-poin materi yang telah dipaparkan melalui buku-buku referensi yang telah disampaikan juga melalui link URL yang telah diberikan. Semoga informasi ini dapat membantu Anda dalam memahami materi jaringan komputer, dan sampai jumpa di pertemuan materi jaringan komputer berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.